Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya. Yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan Hadis akan menciptakan masalah. Ya. Dan kaidah khususnya adalah fokus kepada yang pertama makan minum yang halal, yang kedua menjaga kemaluan kita ya, atau maksudnya menikah gitu ya dengan benar, atau memilih pasangan yang benar lah gitu ya. Pada intinya yang ketiga pengelolaan harta yang benar secara Islam. Oke. Jadi fokus pada tiga itu ya, karena di akhir zaman tiga itu sering dikulik-kulik oleh Dajjal ya, sehingga kita mendapat masalah. Oke, sekarang saya mau bahas tentang aneka agama ya, aneka agama. Jadi saya lihat di kontennya dari Corbuzier ya, bahwa ada dialog aneka agama ya, ada Konghucu, ada Buddha, ada Islam gitu ya. Ya, Konghucu tuh di sana disebutkan inti ajaran agamanya adalah berbakti pada kedua orang tua. Memang itu bagus ya, selaras gitu. Kalau Buddha itu inti ajaran agamanya adalah berhubungan dengan karma ya. Ada karma baik, karma buruk ya, tergantung ya. Nah, cuma pertanyaan saya, hanya Islam guys yang mampu dari aneka hadis ya, dari aneka hadis lalu diramu menjadi fikih muamalah. Di fikih muamalah itu bisa menyebutkan ya, dari setelah dianalisa misalnya suatu produk, misalnya kripto ya, kripto itu haram. Kenapa? Karena di fikih muamalah dianalisa, jadi kripto itu haram. Salah satunya kripto itu tidak bisa ya, kenapa dianggap haram? Belum bisa dipakai transaksi katanya. Jadi kripto itu haram ya guys. Nah, di agama lain ya, seperti Buddha, Konghucu, dan lain-lain ya, kayaknya nggak ada sih menurut saya. Jadi itu menurut saya kenapa Islam itu sempurna ya, karena dia meramu ya, melalui hadis ya, udah meramu fikih muamalah, sehingga produk yang muncul di kemudian hari pun bisa diklasifikasikan bahwa itu halal atau haram. Sedangkan di Buddha, saya nggak tahu ya. Coba kalau di sini ada teman-teman Buddha, apakah bisa menganalisis gitu bahwa kripto itu halal atau haram gitu ya? Ya itu sih guys. Jadi kenapa Islam itu sempurna? Karena dia bisa mendeteksi pengelolaan harta yang baik dan benar, sehingga kripto yang haram, kripto yang merupakan produk baru pun bisa didiagnosis haram. Sehingga kalau kita menjauhi kripto, insya Allah harta kita aman. Dan jika kita masuk ke kripto, pasti di akhir akan merugi. Dan terbukti ya, bahwa 2020 Dr. Erwandi Tarmizi mengatakan bahwa kripto haram. Namun mungkin sedikit orang yang mendengar itu ya. Tapi saya pribadi baca tulisan beliau, dan beliau mengatakan itu haram karena salah satunya belum bisa digunakan sebagai transaksi. Dan terbukti akhir-akhir ini banyak orang yang melaporkan tertipu ya, maksudnya tertipu atau karena kerugian yang besar dari kripto. Jadi terbukti bahwa jika kita melakukan hal yang haram, dalam hal ini ikutan kripto ya, maka kita akan mendapat masalah ya, dalam artian dapat kerugian yang besar ya dari transaksi kripto. Oke, gitu aja guys, sekilas tanggapan saya kenapa Islam itu agama yang sempurna ya, karena salah satunya ada ajaran tentang fikih muamalah. Kalau ajaran kebaikan yang lain ya, seperti misalnya berbakti pada orang tua, mungkin di agama lain pun ada gitu ya, atau misalnya tidak menyakiti makhluk yang lain, itu di agama lain pun ada.
Tapi ajaran fikih muamalah itu hanya ada di Islam. Fikih muamalah itu pengelolaan harta yang benar ya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam siasat licik mereka lah. Kayak gitu aja guys. Semoga konten gue bisa ada manfaatnya, dan terima kasih.